Innovative financing tidak dapat berjalan tanpa adanya ekosistem yang di dalamnya terdapat mitra dan stakeholders yang saling mendukung. Dalam kesempatan ini, PT PII memberikan apresiasi pada sejumlah kategori seperti PJPK, badan usaha, perbankan, dan mitra institusi pendidikan. Tidak hanya apresiasi, PT PII juga meluncurkan platform yang mendukung innovative financing, seperti platform KPBU Small Scale dan Community of Practice. Small Scale memberi dampak bagi pembangunan di daerah. Hal ini dirasakan betul oleh Kabupaten Madiun dengan adanya proyek alat penerangan jalan atau APJ di daerah tersebut. KPBU APJ ini merupakan pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan tahapan transaksi. Ini dari PII terkait inovasi pembiayaan pembangunan. Jadi di Madiun ini termasuk yang pertama terkait pembangunan lampu jalan itu pakai skema KPBU, artinya kita melibatkan pihak ketiga, kita swastakan, karena ketika kita menunggu reguler atau yang lain-lainnya itu butuh waktu yang cukup lama. Itemnya KPBU itu macam-macam. Salah satunya adalah PII sebagai penjaminnya. Ketika bicara availability payment, maka perusahaan yang ikut, yang BUP yang ikut pasti butuh penjamin. Nanti penjaminnya tidak hanya dari penanggung jawab saya selaku PJPK, akan tetapi butuh PT PII untuk menjamin sehingga bisa jalan. Habis KPBU APJ lampu ini, alat penerangan jalan ini sudah nanti Juli nyala, kita sudah ngarang. Keberadaan dari PT PII dalam proyek ini merupakan suatu deal breaker ya. Tanpa PT PII barangkali proyek ini akan sulit terlaksana. Tapi ada proyek-proyek di Pemda yang tadi diberitakan seperti penerangan jalan umum, ini akan terkait dengan PT PLN Persero karena ini akan memperbaiki penerimaan PT PLN Persero dari PJU ya, penerangan jalan umum yang harusnya menjadi kewajiban dari Pemda-Pemda. Jadi kami juga sangat mengapresiasi adanya tadi launching dari small scale PPP Smart Hub yang tentu saja nanti antara lain tadi PJU tadi menjadi salah satu proyek small scale di Pemda. Ini akan juga secara pada akhirnya akan membantu pendapatan penerimaan dari PJU dari Pemda kepada PLN. Saya kira PPP ini bagi PLN ya, pertama membangun disiplin terutama terkait dengan risk management ya, manajemen risiko dari proyek-proyek infrastruktur. Nah, untuk khusus PLTU Batang sendiri ini proyek yang berskala besar. Itu sekitar 2.000 megawatt dan membutuhkan investasi yang puluhan triliun, sehingga pada waktu itu tanpa ada dukungan dari pemerintah melalui PT PII berupa jaminan pemerintah, maka proyek ini akan sulit terlaksana. Sementara itu, dalam skala besar, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol Danang Parikesit juga mengakui jika 80% seluruh proyek jalan tol memanfaatkan jasa PT PII untuk penjaminan risiko proyek. Sebenarnya kalau kita bicara infrastruktur, pembiayaan infrastruktur itu kan sifatnya ekosistem ya. Jadi pertama dari yang membiayai, kemudian yang proyek sponsor, yang meminjami uang, dan yang juga yang terakhir adalah yang memberikan jaminan terhadap risiko-risiko yang muncul yang tidak bisa dikelola sendiri oleh baik PJPK, pemerintah maupun oleh badan usaha. Oleh karena itu 4 hal yang biasanya dijamin oleh PT PII. Yang pertama adalah soal jaminan mengenai pengadaan tanah, jadwal pengadaan tanah. Yang kedua adalah mengenai penyesuaian tarif. Yang ketiga adalah risiko politik, dan yang keempat adalah risiko di dalam proyek secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu adanya PII mampu yang kita katakan meleverage ya proyek ini supaya lembaga-lembaga keuangan ikut mendanai proyek ini. Yang pertama, yang kedua memberikan comfort, kenyamanan pada badan usaha supaya dia itu pada saat menjalankan usahanya risiko-risiko tadi sudah tahu ada yang mengcover. Ini saya kira penting bagi badan usaha maupun bagi kami sendiri pemerintah untuk bisa melibatkan PII baik dari awal maupun dari akhir. Nah, sekarang ini PII kita dorong lagi
bergerak di sisi hulu, membantu kita untuk melakukan screening di project preparation, memastikan bahwa konsorsium yang ikut lelang, terutama yang unsolicited prakarsa, itu betul-betul kredibel. Tapi faktanya kurang lebih 80% itu dari seluruh barang usaha jalan tol itu memanfaatkan jasa PII untuk penjaminan risiko proyek. Itu artinya apa? Artinya para pengembang proyek, badan usaha itu sadar betul bahwa PII ini dibutuhkan. Nah, kita juga dorong terus PII untuk selalu berinovasi ya. Tidak hanya yang berhubungan dengan jalan raya, jalan tol maupun jembatan, mitra PT PII yang bergerak di bidang telekomunikasi seperti Satelit Nusantara 3 juga menyebut jika penjaminan infrastruktur sangat menentukan keyakinan terlibatnya lembaga keuangan luar negeri seperti kreditur Korea dan Perancis dalam pembiayaan dan pengadaan satelit. Kami ini melaksanakan proyek pengadaan satelit yang akan menyediakan sarana telekomunikasi akses internet ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, proyek ini kami melibatkan pihak-pihak luar negeri karena satelit ini kontraktornya itu dari luar negeri ya. Kemudian pembiayaannya juga tidak sedikit sehingga kami melibatkan lembaga keuangan dari luar negeri, dari export agency dari Perancis, kreditur bank dari Korea, dari Perancis juga. Nah, dengan adanya PII ini, bank-bank dari luar negeri ini jadi percaya gitu loh bahwa proyek ini didukung oleh pemerintah Indonesia dan juga ada penjaminan dari pihak Indonesia bahwa nantinya kewajiban-kewajiban dari pihak pemerintah itu akan dijamin oleh PII, oleh pemerintah Indonesia bila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dengan adanya PII ini mempermudah kami untuk mendapatkan pembiayaan dan membuat skema pembiayaan yang sangat mendukung untuk pelaksanaan proyek ini. Tak akan lengkap jika ekosistem dalam innovative financing tidak melibatkan sisi akademisi. Rektor Universitas Padjadjaran, Rina Indiastuti juga menyadari jika ke depan perguruan tinggi tidak hanya mengandalkan dana APBN saja, namun bisa berinovasi seperti pembiayaan gabungan dari private partnership. Ada harapan ya, termasuk barangkali untuk perguruan tinggi ya, kayak Unpad kan perguruan tinggi. Ada harapan lah ke depan perguruan tinggi tidak hanya mengandalkan dana APBN, dana loan, tapi bisa mencoba dengan bauran ya, inovasi pembiayaan gabungan dari public dan private partnership. Ya pemirsa, kita harapkan dukungan yang diberikan dapat terus berjalan, tidak berhenti dalam skala besar seperti Kementerian PUPR ataupun Kementerian Perhubungan. Tetapi manfaat ini juga bisa turut dirasakan oleh daerah-daerah, apalagi daerah-daerah terpencil melalui program small scale yang baru saja diluncurkan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Hal ini juga sekaligus menjadi kesempatan bagi para badan usaha serta investor untuk turut berpartisipasi dalam skema pembiayaan inovatif. Tim Liputan CNBC Indonesia, Beyond Business.